Kalau yang pembisnis itu juga wajib hukumnya punya yang namanya perjanjian pisah harta sama pasangan. Halo teman-teman Bisnis Tech, balik lagi bersama saya Deborah Priyanita. Kali ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya misahin uang bisnis dan juga uang pribadi. Rata-rata kita pembisnis maupun freelancer nggak bisa tuh yang namanya misahin uang antara uang bisnis dan juga uang untuk kebutuhan pribadi. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman masih menggabungkan antara rekening bisnis dan juga rekening usaha atau bisnis. Dan ini sering terjadi pada banyak orang. Jadi teman-teman yang bisnis kita harus tahu gimana sih caranya agar kita bisa ngerasain kalau kita tuh dapat untung atau laba. Kita tuh harus misahin namanya rekening usaha kayak gitu. Jadi kalau yang buat keperluan pribadi ya duitnya dari gaji. Tadi di sesi yang lain kita pernah bahas ya tentang kalau diri kita pengusaha itu harus digaji. Jadi dari sini teman-teman bisa yang namanya mengelola uang pribadi dan juga uang bisnis. Selain misahin uang pribadi dan uang bisnis, teman-teman juga harus tahu kalau banyak permasalahan kalau kita pengusaha itu kalau semisal ada dua usaha atau dua bisnis nggak dipisahin antara suami dan istri. Kalau misalnya kalau yang si istri punya bisnis tempat makan, yang suami punya bisnis usaha kontraktor, itu kalau nggak dipisahin teman-teman juga bakalan kerepotan. Karena apa? Kadang yang namanya usaha itu kita nggak pernah tahu ya apakah dia akan berhutang atau pakai uang sendiri. Jadi lebih aman teman-teman kalau semisal sama-sama usaha, teman-teman tuh harus memisahkan harta juga. Jadi di sini kita akan bahas tentang uang usaha, uang pribadi, harta si istri dan juga harta suami. Semisal ada dalam suatu pernikahan, ini sangat penting banget buat dipelajarin buat teman-teman yang bisnis agar kedepannya keuangan teman-teman dalam bisnis tuh aman satu dengan yang lain. Jadi teman-teman selain pisahin uang bisnis dan juga uang pribadi, teman-teman juga harus pisahin harta pribadi dan juga dari si istri dan suami ya. Bukan bermaksud untuk apa namanya nanti bawa kabur hartanya atau gimana, tapi ini lebih penting ke arah agar kedepannya itu teman-teman lebih aman. Apalagi di dalam bisnis secara legalitas itu kan kadang kita pembisnis kan nggak pernah tahu ya yang namanya hutang itu bakalan hutang bersama. Kita pernah bahas di segmen tentang hutang itu tuh yang namanya harta itu nggak cuma aset aja yang jadi aset bersama, tetapi hutang juga pentingnya di dalam bisnis kita harus pisahin itu juga agar kedepannya kalau ada masalah hutang satu dengan yang lainnya tuh nggak ketarik duitnya, jadi nggak hilang semua hartanya. Penting pemisahan, lalu penting juga jadi penting juga buat pisah harta kayak gitu. Contoh yang sering terjadi ini kemarin ada beberapa kasus yang punya usaha, jadi ada dua orang suami istri ini punya usaha, dia itu saling tertarik nih hutang kayak gitu. Karena apa? Ya itu tadi nggak ada yang namanya pisah harta. Yang dia usahanya tadi tempat makan dan juga dia punya usaha kontraktor yang suaminya akhirnya kan kalau nggak ada pisah harta, kalau si suami ini semisal dia punya hutang itu bakalan aset si istri itu juga bakalan ketarik. Jadi teman-teman kalau yang pembisnis itu juga wajib hukumnya punya yang namanya perjanjian pisah harta sama pasangan. Karena apa? Ya itu tadi untuk menghindari hal-hal yang kedepannya itu bisa bikin kita tuh usahanya bangkrut. Karena apa? Selain bangkrut dalam keuangan pribadi, juga bisnis tuh kan berarti kita benar-benar udah jatuh ketimpa tangga ya. Udah gak bisa bedain uang pribadi dan juga uang bisnis. Selain itu hartanya juga bakalan keseret juga untuk kalau ada hutang bisa hilang kayak gitu. Jadi tentang artis nih ngomongin, kalau kita di sekeliling kan nggak pernah tahu ya kalau di kita ternyata ada yang namanya pisah harta. Ini salah satu contoh, memang ada beberapa artis itu melakukan yang namanya pisah harta. Jadi dia para pembisnis juga. Jadi artis tuh kerjaannya nggak hanya entertainment, ternyata mereka juga punya yang namanya bisnis
sampingan kayak gitu kan. Ini melakukan yang namanya bisa harta. Artis siapa aja itu ada Nagita Slavina sama Raffi. Nah ini teman-teman bakalan bisa googling sendiri atau mungkin nonton YouTube cari kenapa sih mereka melakukan pisah harta. Karena yang pertama mereka itu sama-sama orang kaya. Mereka tuh punya sumber-sumber income yang nggak ternilai. Jadi kalau nanti semisal bisnis salah satu pasangan itu kena masalah hutang kayak gitu, agar si istri itu, pamanya dia istrinya ya, itu tuh punya aset nggak bakalan ketarik kayak gitu. Jadi lebih mengamankan sih, memisahkan uang bisnis tuh lebih mengamankan. Jadi jangan sampai uang pribadi kita itu tuh bakalan kecampur sama uang bisnis kita. Jadi teman-teman kalau yang bisnis upayakan mengamankan aset pribadi juga. Jadi jangan berpikiran kalau adanya pisah harta ini bakalan jadi suatu bumerang kayak gitu. Tapi benar-benar teman-teman bisa pasangan itu bisa diomongin lebih dalam lagi. Selain Raffi sama Nagita, ada nih Chelsea Olivia dan juga Glenn Alinsky. Itu juga sama, karena dua-duanya punya penghasilan dan punya harta bawaan, itu punya bisnis juga. Itu tuh mereka juga melakukan yang namanya pisah harta. Kenapa? Yaitu tadi takutnya mereka uang pribadi itu bercampur dengan uang bisnis. Jadi semisal bisnisnya juga bermasalah, biasanya juga uang pribadinya bakalan keseret. Jadi lebih amannya teman-teman melakukan yang namanya pisah harta. Secara legal itu tuh aman. Kenapa? Yaitu tadi kalau pisah harta itu secara legalitas sudah terdaftarkan. Jadi yang untuk aset itu pribadi nggak bakalan kecampur sama bisnis. Jadi teman-teman penting banget ya untuk memiliki kemampuan pengelolaan keuangan bisnis dan pribadi untuk pemisahan. Jadi jangan cuma misahin rekeningnya aja, tapi juga semisal punya pasangan, semisal punya aset yang berharga milik pribadi atau keluarga, teman-teman juga harus pisahin nih. Jadi lebih ke arah untuk amannya aja sih jangka panjang, agar jika terjadi risiko di masalah bisnis teman-teman tuh lebih aman lagi kayak gitu. Ada nih satu pengusaha, dia itu pernah curhat, kenapa sih kok aku nggak pernah ngerasain ya yang namanya laba, aku tuh nggak pernah ngerasain keuntungan. Ini sering terjadi sama teman-teman semua. Kenapa? Yaitu tadi teman-teman belum bisa bedain antara uang pribadi dan juga uang bisnis. Orang-orang yang masih menyatukan rekening bisnis dengan kebutuhan pribadi untuk kegiatan pribadi itu biasanya dia akan ngerasa nggak pernah ngerasain laba, dan juga biasanya mereka memutarkan uang pribadinya juga untuk modal usaha. Jadi ada contoh nih, seorang pengusaha, dia itu punya usaha mesin fotokopi. Dia itu adalah ibu rumah tangga juga. Dia itu mengelola keuangan keluarga. Jadi si ibu ini usaha fotokopi di rumah, itu kan berarti otomatis untuk biaya listrik, air, PAM itu kan jadi satu ya, tempat usaha sama pribadi. Jadi dia kalau ada pemasukan dari fotokopi, bisnis fotokopinya, itu tuh biasanya dia juga keluarin untuk bayar listrik, untuk kebutuhan keluarga, itu juga diambil dari uang bisnis. Nih dia masih menjadikan satu akun tabungannya atau rekeningnya di satu tempat. Jadi si ibu ini bisnis fotokopinya itu nggak dipisah uangnya antara uang bisnis dan juga uang pribadi. Selain itu untuk urusan dapur, si ibu ini juga ngambil dari uang bisnisnya. Rata-rata pembisnis melakukan hal yang sama. Dia uang usaha itu dipakai untuk uang usaha itu dipakai untuk uang pribadi. Selain itu ada nih contoh orang yang punya toko baju atau pakaian. Itu biasanya juga melakukan hal yang sama. Kadang kan kalau dapat uang dari usaha toko, itu biasanya uangnya itu dipakai buat kebutuhan pribadi. Entah itu dia belanja ke toko untuk beli kebutuhan rumah tangga, itu ngambilnya dari uang bisnis. Padahal teman-teman tahu ya, tadi ada di segmen yang lain tentang hal menggaji diri sendiri. Teman-teman harus tahu bahwa kebutuhan diri sendiri atau keluarga itu diambil dari gaji, jangan diambil dari uang bisnis. Karena apa? Kita nggak akan bakalan tahu berapa laba atau untung kita kalau kita masih menyatukan antara uang bisnis dan juga uang pribadi. Jadi pentingnya teman-teman harus memisahkan antara uang pribadi dan juga uang usaha. Jadi teman-teman yang nggak pernah ngerasain laba atau keuntungan, itu teman-teman bisa ngelakuin yang namanya pemisahan. Lalu ada lagi kasus nih ya,
rata-rata kebanyakan kasus pengusaha tuh sama. Biasanya yang kayak IO, WO itu juga mereka juga nggak pernah ngerasain yang namanya keuntungan. Karena apa? Karena mereka nggak misahin antara uang bisnis dan juga uang pribadi. Rata-rata mereka uangnya tuh muter terus, karena dalam IO kan biasanya atau WO kan mereka dibayar setelah proyek mereka selesai. Biasanya mereka dibayar setelah proyeknya selesai. Jadi otomatis mereka butuh yang namanya modal, dan karena nggak ada modal yang lain, otomatis uangnya jadi satu terus tuh muter dan nggak diambil-ambil. Kadang masih ada yang belum bayar, makanya dia nggak bisa ngambil keuntungan. Nanti dapat proyek baru lagi, otomatis uang yang ada masuk dia pakai lagi untuk proyek selanjutnya. Jadi dia akan bakalan uangnya muter terus tanpa bisa menikmati hasil untungnya. Gimana sih caranya? Kalau buat IO atau WO, teman-teman bisa lakukan yang namanya pemecahan jika nasabah atau kliennya udah bayar uangnya, itu langsung diambil keuntungannya. Jadi nanti modal sama keuntungan langsung dipisah. Jika ada proyek baru, teman-teman pakai modalnya, jangan keuntungan sama modal itu dijadiin satu buat modal lagi, karena bakalan muter kayak gitu terus ya. Jadi teman-teman nggak bisa menikmati yang namanya laba, karena rata-rata IO atau WO nggak bisa nikmatin labanya, ya itu tadi, dia nggak misahin antara keuntungan dan juga modal usahanya. Jadi teman-teman, manfaat dari memisahkan uang pribadi dan juga uang usaha, teman-teman juga dapat manfaat yang banyak banget ya dari pengelolaan keuangan ini. Jadi teman-teman, yang pertama, teman-teman tuh bisa lebih disiplin dalam hal pencatatan kayak gitu. Jadi teman-teman kan kalau udah pisahin antara uang bisnis dan pribadi, teman-teman akan terbiasa nantinya tahu mana sih yang bisa dipakai untuk usaha, modal usaha, dan mana sih yang nanti untuk kebutuhan rumah tangga atau pribadi atau keluarga ya. Selain itu, teman-teman akan lebih mudah atau lebih efisien dan efektif dalam memutuskan suatu keputusan bisnis. Jadi kalau teman-teman masih digabung nih antara uang pribadi dan juga uang usaha, teman-teman bakalan kesusahan buat mengambil keputusan. Karena apa? Karena teman-teman nggak pernah tahu modal yang sebenarnya tuh berapa, keuntungannya sebenarnya tuh berapa kayak gitu. Karena nggak dipisahin antara keuntungan yang mungkin untuk keperluan pribadi dengan modal usaha. Jadi teman-teman banyak manfaat untuk pengelolaan pemisahan antara uang bisnis dan juga pribadi. Selain itu, kalau kita udah mulai mencatat, kita itu berarti udah mendisiplinkan diri untuk nantinya kalau kita mau memperbesar usaha. Teman-teman bisa dapat catatannya tuh lebih rapi. Jadi kalau teman-teman mau pinjam uang di bank, itu kita udah ada ya laporan keuangannya itu udah jelas. Jadi jangan sampai besok tuh suruh misahin antara uang pribadi dan juga uang bisnis. Karena kalau dalam hutang atau peminjaman uang modal usaha, teman-teman tuh harus misahin antara keuangan pribadi dan juga bisnis. Jangan sampai kalau kita nggak misahin, itu nanti kerepotan ke depannya buat peminjaman modal di bank atau berhutang di bank. Jadi teman-teman, itu tadi beberapa manfaat. Kenapa sih kita harus memisahkan uang pribadi dan juga uang bisnis? Karena banyak sekali hal-hal yang kedepannya bakalan berguna banget buat teman-teman semua. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk memisahkan dana usaha atau uang usaha dengan uang pribadi? Jadi ada beberapa tips nih buat teman-teman yang pengusaha, freelancer, atau pembisnis ini untuk memisahkan uang pribadi dan juga uang usaha. Yang pertama, teman-teman harus melakukan pemisahan rekening. Jadi buku rekening teman-teman tuh antara bisnis dan juga untuk pribadi tuh dibedain ya. Jangan sampai dijadiin satu rekening. Jadi teman-teman kalau yang usahanya banyak, itu otomatis setiap usaha harus punya rekening masing-masing. Jangan digabung juga, karena apa? Pasti pembukuannya berbeda-beda setiap usaha. Selain itu untuk pribadi juga pasti berbeda. Itu tadi gunanya, tadi ada manfaat ya kalau nanti bisnis udah tertata rapi keuangannya, kedepannya teman-teman dalam hal peminjaman dana untuk tambahan modal itu lebih enak lagi, udah tersusun rapi ya. Lalu yang kedua teman-teman bisa melakukan pemisahan pencatatan arus kas. Jadi untuk bisnis dan juga untuk pribadi teman-teman bisa lakukan pencatatan masing-masing. Jangan sampai jangan sampai teman-teman hanya mencatat untuk bisnis ya, karena itu kita kalau yang dicatat hanya bisnis, nanti takutnya keuangan kita yang pribadi itu bakalan amburadul. Kita nggak tahu
uang kita kemana aja larinya untuk hal-hal konsumsi kita sehari-hari. Jadi kalau semisal kita udah pisah arus kas, otomatis rekening udah pisah, otomatis kan lebih enak ya arus kas pencatatannya, lebih jelas, dan untuk kedepannya dalam pengembangan usaha teman-teman akan lebih enak lagi ngelihat berapa sih keuntungan kita dari pencatatan arus kas. Untuk tips yang ketiga, gimana sih cara memisah antara uang pribadi dan juga uang usaha, teman-teman bisa melakukan agar gak tercampur. Kalau pergi berbelanja untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, jangan membawa yang namanya ATM bisnisnya. Jadi kan kalau usaha punya rekening sendiri ada ATM-nya, jangan sekali-sekali uang modal itu buat untuk belanja kebutuhan pribadi ya. Kan rata-rata ada orang punya usaha masih jadi satu tuh rekeningnya, otomatis kalau pas dia belanja berlebihan itu ngambilnya uang dari modal usaha. Nah itu harus benar-benar dipisahin. Kalau punya ATM-nya beda, jangan dibawa. Jadi teman-teman harus dipisahin ya, ATM pribadi dan juga ATM usaha. Dan kalau semisal teman-teman memang butuh lebih dana, boleh pinjam tapi harus dikembalikan. Jangan pinjam tapi nggak dibalikin atau lupa. Nah itu yang sering mengganggu perputaran modal usaha teman-teman semua. Jadi tips selanjutnya buat teman-teman, gimana cara memisahkan antara uang pribadi dan juga uang bisnis. Teman-teman bisa melakukan dengan cara uang modal itu jangan dipakai untuk kebutuhan pribadi. Jadi kan tadi udah ATM-nya dipisah, rekeningnya dipisah, jangan dibawa-bawa, jangan sekali-sekali uang modal usaha itu dipakai untuk keperluan pribadi. Rata-rata kalau uang keperluan pribadinya dipakai, itu rata-rata banyak yang nggak balik. Jadi kadang kekurangan modal usaha. Nah itu tadi teman-teman harus pisahin juga. Jadi uang pribadi itu benar-benar yang dari gaji teman-teman tadi udah pisahin ya. Kalau modal ya modal buat usaha, buat operasional, buat gaji karyawan, itu yang buat modal usaha. Tips yang terakhir buat memisahkan antara uang pribadi dan juga bisnis teman-teman adalah dengan cara melakukan evaluasi, baik untuk transaksi pribadi maupun untuk transaksi bisnis. Jadi jangan sekedar teman-teman tuh hanya melakukan pencatatan ya, jadi teman-teman juga mengevaluasi. Karena apa? Yaitu tadi, agar kita tahu apakah uang dari bisnis kita itu menghasilkan laba atau enggak. Jangan sampai cuma kelolosan kita tuh nyatet tapi kita nggak tahu ternyata beban operasional kita tuh membengkak. Jadi ini pentingnya pemisahan antara uang bisnis dan juga pribadi. Kita bisa mengetahui apakah bisnis kita ini sebenarnya untung atau rugi, dan apakah kita itu bisa hidup dari gaji yang teman-teman udah lakukan ya. Kadang kan orang kalau bisnis kan ngambilnya ya udah uang dari hasil usaha diambil aja buat biaya hidup, tapi mereka nggak pernah tahu nih sebenarnya untungnya berapa. Dengan pemisahan ini teman-teman bakalan tahu teman-teman tuh sebenarnya untung atau enggak, dan apakah bisa berkembang lagi atau mungkin teman-teman harus nambahin modal. Itu penting banget antara pemisahan uang pribadi dan juga uang bisnis. Itu sih sharing dari saya tentang pemisahan uang bisnis dan juga uang pribadi. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman, agar tahu berapa laba yang diperoleh dari usaha, teman-teman harus bisa memisahkan antara uang bisnis dan uang pribadi. Selain itu tadi, kalau orang-orang bisnis, teman-teman harus melakukan pemisahan harta. Kenapa? Ya memang nggak semuanya harus, tapi lebih alangkah baiknya teman-teman melakukan pisah harta. Karena kalau teman-teman punya bisnis dan berhutang, itu kan kita nggak pernah tahu yang namanya resiko ya. Takutnya kalau bisnisnya kolaps dan memang diminta untuk pelunasan hutang, itu mau nggak mau aset teman-teman juga menjadi menjadi jaminan sebagai pelunasan hutang. Jadi ini ada ilmu baru yang biasanya orang-orang juga nggak pernah tahu, tapi kalau teman-teman yang bisnis udah melakukan, itu lebih baik lagi sih, karena ya itu tadi lebih ngejaga aset pribadi, memisahkan antara uang pribadi dan juga bisnis. Itu aja sih sharing dari saya, semoga berguna buat teman-teman yang lagi usaha maupun freelancer maupun pembisnis, agar lebih peka lagi ya dalam pemisahan antara uang bisnis dan juga uang pribadi, agar teman-teman kedepannya bisa nikmatin buat uang pribadi ini sampai nanti hari tua. Jangan sampai kalau bisnisnya nggak ada, teman-teman juga nggak bisa punya penghasilan. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Dah.